Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Suhartini dengan NPM 218100015. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Siliwangi angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Project Based Learning berbasis animasi Powtoon untuk meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kreativitas dalam menulis pada peserta didik di SMK. Pada kesempatan ini, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Heris Hindriana MPD selaku pembimbing 1 dan juga kepada Ibu Dr. Erika Mustika MPD selaku pembimbing 2 sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Pada pembahasan tesis kali ini, di dalamnya mencakup 5 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan definisi operasional. Untuk bab kedua yaitu berisi mengenai kajian teori, yang di dalamnya berisi tinjauan teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Pada bab 3, yaitu metode dan prosedur penelitian yang berisi metode, prosedur, tahapan, dan bentuk kegiatan, subjek penelitian, instrumen, lokasi, dan pengolahan data. Pada bab keempat, yaitu berisi hasil dan pembahasan, dan bab terakhir, yaitu di bab 5, yaitu berisi simpulan dan saran. Baiklah, untuk bab pertama, pendahuluan yang akan saya bahas di kali ini adalah mengenai latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah dan penelitian tesis saya, yang pertama yaitu dilatar belakangi kurang efektifnya pemilihan model pembelajaran yang dianggap tepat dan efektif. Nah, di sini juga pernah dibuktikan oleh beberapa penelitian, yaitu yang dilakukan oleh RAIS di tahun 2010 mengenai Project Based Learning, inovasi pembelajaran yang berorientasi, di mana memang pengenalan pendekatan Project Based Learning dalam pendidikan diyakini akan menginspirasi siswa untuk lebih kreatif dan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran bermakna. Yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan media yang inovatif, karena kita mengetahui banyak di lapangan masih mengaplikasikan mengenai pembelajaran yang bersifat konvensional, dan ini salah satunya menjadi permasalahan yang sangat signifikan ya terhadap perkembangan pembelajaran di Indonesia. Yang ketiga adalah kesulitan peserta didik dalam menuangkan ide dan imajinasi dalam penulisan puisi, karena kita mengetahui bahwa dalam kurikulum merdeka di SMK, terutama di fase E ini, salah satu capaian pembelajarannya yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya maupun baik itu fisik dan batin. Nah, di sini salah satunya di mana sulitnya peserta didik dalam menuangkan ide atau imajinasi terutama dalam penulis puisi tersebut. Yang kedua yang akan saya bahas di sini mengenai bab 1 yaitu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah dan penelitian tesis saya. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan model Project Based Learning atau PJBL dengan menggunakan aplikasi Powtoon pada pembelajaran menulis teks puisi kelas 10 atau fase E di SMK. Yang kedua adalah bagaimana kelayakan model Project Based Learning atau PJBL dengan menggunakan aplikasi Powtoon pada pembelajaran menulis teks puisi di kelas 10 SMK. Dan yang terakhir adalah bagaimana efektivitas model Project Based Learning dengan menggunakan aplikasi Powtoon dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kreativitas menulis kelas 10 di SMK. Begitu bab 1 yang mungkin bisa saya paparkan. Sedikit yang kedua yaitu mengenai kajian teori dalam penelitian kali ini. Adapun kajian teori di sini mencakup 4 variabel. Yang pertama adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL yang menggunakan teori dari Tritanto di tahun 2012. Kemudian variabel selanjutnya adalah media animasi Powtoon yang dimana teori sini menggunakan teori Adekar di tahun 2016. Kemudian ada variabel meningkatkan kemampuan menulis teks puisi. Ini berdasarkan teori yang ditekankan oleh Waluyo di tahun 2006. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas menulis puisi, yaitu menggunakan teori dari Wicaksono di tahun 2014.
Pada bab selanjutnya yaitu menerangkan mengenai metode dan prosedur penelitian. Adapun metode penelitian di sini mencakup 5 hal. Yang pertama metode, subjek dan lokasi, instrumen, prosedur, dan pengolahan data. Yang pertama adalah metode. Metode di penelitian ini menggunakan research and development atau R&D yang bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran. Yang kedua adalah subjek dan lokasi, yaitu di SMKN 8 Bandung, kemudian SMKN Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, yang ketiga adalah SMKN 4 Bandung, dengan jumlah sampel masing-masing sekolah yaitu 30 siswa untuk skala kecil dan skala besar. Yang ketiga yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian itu mencakup dua, yaitu non-test yang berisi modul ajar, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Yang kedua yaitu tes tertulis atau assessment tertulis, baik itu di tahap awal dan tahap akhir pada proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Di sini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah tahap persiapan. Ada tahap persiapan di sini berisi menyiapkan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian menyusun modul ajar juga beserta alur tujuan pembelajarannya. Yang ketiga adalah melakukan uji coba, baik uji coba skala kecil yaitu di SMKN 8 Bandung, kemudian uji coba skala besar yaitu di SMKN Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, dan untuk uji coba skala besar dan penelitian untuk produknya yaitu di SMKN 4 Bandung. Itu dua sekolah yang berbeda. Kemudian untuk tahap pelaksanaan sendiri di sini adalah pelaksanaan penelitian ini di SMK 4 Bandung di kelas kontrol dan eksperimen sebagai bahan pembanding dalam penelitian tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi di sini untuk menarik kesimpulan dan membuktikan hipotesa dalam penelitian ini. Dan yang keempat dalam metode penelitian ini adalah, yang kelima, yaitu pengolahan data. Ya, pengolahan data di sini berisi mengenai Excel dan juga SPSS. Adapun SPSS di sini berisi mengenai deskriptif dan juga inferensial. Statistik deskriptif di sini mencakup mengenai penjelasan tahapan pengembangan, kemudian penilaian dan kelayakan dari produk. Dan yang kedua yaitu statistik inferensial, yaitu menguji keefektifan dari produk tersebut. Salah satunya uji efektivitas ini menggunakan uji N-gain. Pada bab keempat di sini yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama yaitu yang akan saya paparkan untuk masalah yang pertama yaitu bagaimana pengembangan model pembelajaran project based learning di sini, yaitu berkaitan dengan ringkasan dari tahapan sesuai dengan payung penelitian di sini adalah R&D. Yang pertama, kalau R&D sendiri di sini mencakup 10 tahapan menurut Brooke and Gall dalam bukunya dalam buku Sigiono ya. Tetapi dalam penelitian ini saya sendiri melakukan tahapan penyederhanaan di mana penyesuaian seluruh sintak secara ringkas dalam mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Puslitjakov di tahun 2008, yaitu bahwa prosedur penelitian pengembangan menurut Brooke and Gall dapat disederhanakan menjadi 5 langkah utama. Yang pertama yaitu persiapan pengumpulan data, yang kedua adalah tahap pengembangan produk, yang ketiga adalah uji coba lapangan skala kecil, kemudian yang keempat adalah uji coba lapangan skala besar, kemudian yang terakhir adalah final product project based learning berbasis animasi Powtoon. Hasil penelitian mengenai desain produk berbasis animasi Powtoon di sini mencakup yang pertama penentuan masalah, yang kedua adalah penyusunan perancangan, yang ketiga adalah penyusunan penjadwalan, kemudian monitoring terhadap proyek yang dilakukan oleh siswa, yang kemudian penelitian dan evaluasi. Berikut saya paparkan mengenai data hasil penelitian. Untuk masalah yang pertama yaitu pengembangan model pembelajaran
Project Based Learning. Pada uji produk kelas kontrol memiliki selisih rata-rata 19,0, sementara kelas eksperimen adalah 21,5. Didapat nilai asymptotic sebesar 0,00, ini lebih kecil nilai probabilitasnya dari 0,005. Maka dapat dikatakan penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada kelas eksperimen di sini lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Kemudian untuk hasil uji kelayakan diambil dari beberapa penilaian guru dan siswa terhadap instrumen yang disiapkan, yaitu penilaian terhadap penerapan dari Project Based Learning berbasis animasi Putun itu sendiri, yaitu berdasarkan hasil uji terbatasnya rata-rata mencapai 88,8%, yaitu uji luas mencapai 85,4%, dan uji produk mencapai 86,5%. Untuk uji kelayakan yang diperoleh dari penilaian siswa dari penilaian siswa rata-rata mencapai 86,4% dan 83,3%, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa hasil instrumen tersebut, hasil uji kelayakan tersebut, yaitu dianggap sangat layak. Kemudian yang ketiga adalah hasil uji efektivitas menggunakan perhitungan score and gain, di mana skor kelas eksperimen di sini mencapai 73% atau 0,7. Di sini termasuk kategori yang cukup atau cukup efektif digunakan dibandingkan dengan kelas kontrol, di mana efektivitasnya hanya mencapai 34%, yang termasuk kategori yang tidak efektif. Untuk bab terakhir yaitu penutup. Di sini saya akan memaparkan tentang simpulan dari penelitian tesis saya. Pertama adalah pengembangan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berbasis animasi Putun ini dianggap lebih baik dari pembelajaran biasa atau kita kenal dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua yaitu uji kelayakan diperoleh dari penilaian guru dan uji siswa terhadap model pembelajaran Project Based Learning pada uji terbatas yaitu rata-rata 88,8%, uji luas 85,4%, dan uji produk 86,5%. Di mana uji kelayakan yang diperoleh dari penilaian siswa rata-rata mencapai 86,4% dan 83,3% adalah sangat layak digunakan. Dan yang ketiga adalah hasil uji efektivitas model Project Based Learning pada kelas eksperimen jauh lebih efektif, yaitu mencapai 73% yang digunakan dibandingkan kelas kontrol yang hanya mencapai 34%. Artinya bahwa efektivitas model pembelajaran Project Based Learning berbasis animasi Putun untuk meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kreativitas menulis pada peserta didik di SMK itu dianggap sangat cukup efektivitas. Maksudnya cukup efektif. Selanjutnya, ini beberapa ini ada penentuan masalah dan penyusunan perancangan, kemudian ada saat pelaksanaan proyek, yang ketiga yaitu monitoring proyek, dan yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Baik, itu mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi kali ini. Mudah-mudahan terdapat manfaat di dalam penelitian saya terhadap ilmu pengetahuan dan lebih luas khususnya, dan untuk Magister Pendidikan Bahasa Indonesia khususnya ya. Di sini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penelitian saya ini masih banyak kekurangan dan juga perbaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.